Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Sobat Edisi On TV. Pada kesempatan ini Selamat berjumpa. kita berada di Saung Abah Ama ya. Saung Abah Ama. Saung Abah Ama ini berada di lingkungan PLTA Tangga 1000 Cikalong Lamajang. Ya. Dan posisinya itu ada di wilayah Kecamatan Pangalengan. Ketinggian 800 dpl ya, di Ya. atas permukaan laut. Nama saya Iwan Mulyana. Saya adalah penggiat di bidang media elektronik ya. Dan pada kesempatan ini kita akan melaksanakan wawancara podcast ya dengan rekan saya. Ya, Untuk itu kita langsung saja. Silakan Bah untuk memperkenalkan siapa Abah ini sebetulnya. ya. Karena Abah ini saya dapat informasi bahwa Abah juga sebagai penggiat selain di media gitu kan. Abah juga sebagai penggiat di bidang lingkungan hidup. Ya. Oke, terima kasih Bung Iwan Mulyana, kawan saya. Beliau adalah kawan yang saya kenal ada di media edisi online ya. Ya, Memiliki PT Edisi juga, dia memiliki juga hosting media yang per saat ini kerjasama dengan kami. Pertama saya ucapkan selamat berjumpa pemirsa dimanapun berada. Perkenalkan nama saya Yudika Aji MND, tapi banyak dikenal saya Abah Yudika, ya, baik di darat maupun di online sosial media. Saya ini kategorinya hobi ya, hobi menggerakkan sumber daya manusia karena sedikit keilmuan psikologi jiwa. Bagaimana kita mengetahui diri, menggerakkan diri sehingga positif terhadap diri, yang selalu memanajemen hati dan pikiran. siap. Sehingga cenderung Mantap. menggerakkan sumber daya manusia, tanda kutip bidangnya apapun. Karena kisinya sama Pak Iwan, kisinya sama. Saya mulai aktif lagi kembali ke Bok Mulih Pakandangan di wilayah Desa Lamajang ini sejak tahun 2004, Maret Oh, lama 2004 sekali ya. Saat itu kan saya masih di Bandung Pak Iwan. Siap. Saya pun pernah bekerja saat itu sebagai asisten desainer lah. Dulu keahlian saya di bidang busana. Karena ada kejenuhan sehingga saya ke Bok Mulih Pakandangan. Siap. Kembali ke kampung halaman maksudnya gitu ya, beserta istri. Nah, semenjak tahun 2005 saya mulai aktif di wilayah. Apa saja itu? Nah, Yang pertama-tama 2005, 2006, 2007 saya masuk dulu ke aktivis di desa. Di mana saat itu ada program PHBM. penggiat di desa ya. Jadi Di desa mana itu? di Desa Lamajang, di desa ini Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan. Jadi ada pemeliharaan hutan beserta masyarakat saat itu, di mana ada bentukan LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Ya. Nah kebetulan itu baru dimulai saya aktiviti di dalam sosek, sosial ekonomi di dalam bidang kehutanan. Yaitu saya bergerak di LMDH sebagai sekretaris. Jadi kalau sekretaris itu penggerak. Jadi sekretaris Itu adalah program itu apa saja Abah itu Nah, menggeluti di kebetulan kan bidang ada program PHBM di mana Perhutani mengadakan program penanaman hutan beserta masyarakat di lahan kopi Pak. oh, ya, kopi. Di lahan area hutan lindung, tanamannya jenisnya kopi. Kopi. Saat itu menawarkan Arabica. Nah, mulai di tahun 2005, 2006 baru 2007 ya. 2006, 2007 itu baru di seputar lingkungan wilayah hutan lindung Lamajang ini dibukalah PHBM. Maka dibentuklah ada 8 KTH namanya Pak, di bawah naungan LMDH. Saat itu saya di sekretaris LMDH, saya pun menjadi ketua KTH, kelompok tani hutan. Namanya Pancen Alam, itu tahun 2006. Masih di Desa Lamajang. Masih di Desa Lamajang, di wilayah hutan Gunung Tilu Pak, di bawahnya hutan di lindung. atas ini ya. Dan karena area ini ada sekitar hutan lindung yang bisa dikerjasamakan dengan Perhutani, Ya. itu sekitar 250 hektaran Pak. Luas juga. Oh, luas. Berapa ribu pohon itu yang ditanam pada saat itu Pak?
Nah, saat itu kan perjalanannya mengenalkan dulu apa kopi Arabica, bagaimana program PHBM, bagaimana sharingnya, bagaimana dengan desa, bagaimana dengan kelompok tani hutan. Dan akan diperpanjang kalau nggak salah per 5 tahun sekali. Luar biasa. Nah, saat itulah saya mulai dengan kawan-kawan ada sekitar 30 ya, 30 petani hutan. Kenapa dikatakan petani hutan? Karena kita petaninya dekat dengan wilayah hutan. Kalau nggak salah ada 8 KTH, dan saat itu saya menjadi ketua kelompok tani hutan yang namanya Pancen Alam Lestari. Tapi itu hanya satu jenis kopi saja atau memang ada pohon-pohon lain yang memang digarap pada saat itu? Kopi saja Pak, yang lainnya cuma sayuran, hanya belum tumpang sari sebelum kopi itu berbuah aja. Dari selama itu ini Abah ini apa aktivitasnya memang ada di bawah binaan PHBM Perhutani ya? PHBM Perhutani ini. Dengan penanaman kopi ini sudah berapa kali panen Bah kira-kira Bah? Yang memang sekarang kan sudah ada apa itu pengusaha-pengusaha kopi yang memang kopinya itu sudah terekspor ke luar negeri gitu kan. Selain dia diminati itu produknya oleh masyarakat kita sendiri gitu kan yang ada di dalam negeri, tapi juga dia sudah dirasakan di beberapa negara di luar negeri. Oke. Jadi tolong Abah bisa menjelaskan itu bagaimana Bah? Oke. Sekilas kalau di tahun 2007 sehingga tahun 2020-an ya, saat itu belum hebatnya kopi yang seperti sekarang. Betul. Dimana peracikan kopi dari mulai bagaimana tanam kopi, bagaimana menggiling kopi, bagaimana merosting kopi, itu sudah berbeda transformer dari tahun sebelum 20-an sampai sekarang. Nah, cuman sebagai informasi per lahan 1 hektar tuh rata-rata ditanam kopi 20.000 ya. 2000 karena jaraknya 3 meter atau 2,5 meter. Per tanah tanam sampai panen itu berapa lama itu? Nah, itu karena kategori 2 sampai 3 tahun itu adalah tahapan bagaimana pembesaran hingga perawatan. Karena 2 tahun pertama itu baru muncul, Pak. Ada itu biji-biji kopinya baru muncul di 2 tahun pertama, itu paling besar sekitar setengah kilogram lah. Seperti ini kopi ada di belakang. Ini udah mau ke 3 tahun Pak. Ini sekilo dapat kopi cherry-nya namanya. Iya. Ini ada kopi, juga ada kopi yang lainnya yang bisa dilihat. Kopi itu bijinya itu buahnya itu tadinya hijau kemudian merah. Betul. Nah, kan itu. Jadi setelah bagaimana itu bisa dipanen? Itu prosesnya ketika dia berbunga, bunganya harum yang putih. Itu per 3 bulan Pak fasenya. 3 bulan fasenya itu adalah mulai pembuahan, kemudian ke pasca panen, ke hari panen Pak. Karena itu membutuhkan 3 bulan. Jadi setiap tahun itu per 3 bulan itu pasti processing dari mulai biji keluar sampai merah matang cherry-nya. Itu prosesnya 3 bulan. Oke, jadi sobat sekalian, kita sudah bisa mengetahui kan gitu ya, bagaimana itu dia si Abah ini punya apa tani kopi kan gitu bersama kelompoknya, berada di bawah binaan KTH gitu ya Pak. Ya. Jadi rekan-rekan bisa tahu berapa lama itu kopi itu bisa dipanen, dan kemudian setelah dipanen itu diproduksi dan menjadi sebuah kopi yang bisa dinikmati oleh kita semua. Yep. Nah sekarang begini Bah, jadi selain daripada itu setelah panen itu dilakukan gitu ya bersama kelompok tani itu tanaman kopi itu berapa tahun Bah itu usianya itu sampai dia itu memproduksi atau berbuah kopi itu Bah? Ya. Menurut pengalaman saya semenjak tanam dan tumbuh gitu ya sehat kopinya, dan saya sekarang tahun 2007, sekarang tahun 2025 sekarang. Berapa tahun tuh Pak? Jadi tidak berusia Pak, selama kopi itu sehat, perawatannya bagus, jadi berjangka lama karena semi ya. Berarti jangka lama, semi tanaman keras, berjangka lama. Tanamnya cuma 1 kali. Taman 1 kali. Tapi cuma suka ada mati bujang namanya. Iya. Jadi kita harus tahu juga tekniknya bagaimana mencari kualitas kopi yang baik untuk jenisnya. Siap. Dan Arabica ya,
Bandung Selatan, utamanya di wilayah Pangalengan itu tahun 2007 baru Pak boomnya kopi Arabica di Bandung Selatan. Bandung Selatan. Dan boom lagi Bandung Selatan dengan Gunung Puntang itu. Ya, beberapa tahun kemarin pada saat Bung DN Dedang Nasir menjabat sebagai Bupati Bandung, itu kan ada berita yang menyatakan bahwa Kabupaten Bandung telah melakukan ekspor kopinya ke Amerika, dan orang Amerika sekarang sudah suka terhadap produk kopi yang dihasilkan di lingkungan Kabupaten Bandung. Oke. Seperti Sunda Hijau barangkali Ya. yang Bapak sebut, karena memang Abah tahu kan itu ya? tahu karena memang saya ada di dalamnya penggerak ya di wilayah. Itu baru di tahun 2012-an Pak, baru orientasi ekspor kopi. Ekspor kopi juga tahun 2012 sampai ke sini baru kan penemuan tentang cita rasa kopi. Sehingga wajar, salah satunya Bandung Selatan ini yang ada di Gunung Tilu maupun di Gunung Puntang itu juara Pak. Juara tingkat dunia ya, bukan juara tingkat Indonesia. Ya, boleh saya Bapak dengar, klik di apa Google itu siap. nama produk itu Pak? Itu kopi Arabica Bandung Selatan lah, boleh Gunung Puntang, Gunung Tilu, karena Ya, Gunung Tilu ya, juga terkenal dengan rasanya. Kenapa? Karena rasanya cukup untuk penikmat kopi ya. Didukung oleh barista Pak, cara penyajian kopi. Nah, itu pertanyaan Pak Iwan itu pertanyaan tahun 20-an ya. Sekarang Pak, kalau dulu belum Pak, di tahun 2012 ke sini baru secara manual Pak. Mesin pun nggak canggih-canggih, nggak seperti sekarang penyajiannya. Nih kayak kopi di sini nih, saya bikin kan ada macam-macam. Salah satunya P60, P60 ya. Itu sudah temuan-temuan terkini Pak. Kalau dulu masih di sangrai, terus masih tubruk, itu manual. Tetapi per saat ini ekspor kopi Bandung Selatan bolehlah menjadi komoditi yang luar biasa. Karena Bandung Selatan ini selain suhunya yang memang pas, ketinggian di atas permukaan air laut pun pas, kopi Arabica menjadi pilihan bagaimana salah satu komoditi kehutanan yang ada di Bandung Selatan, yaitu kopi. Kopi Arabicanya jenisnya macam-macam spesiesnya, baik tim-tim, baik ateng hijau, ateng tengah maksudnya, kemudian ateng coklat, termasuk Pranger Pak. Japa Pranger, kopi zaman dulu ya, tetapi jenisnya Arabica. Ada lagi kopi POC namanya Robusta Pak, dan itu banyak ditanam di Sumatera. Kalau di sini branch ya sekarang oleh Robusta itu kan ada jenisnya, ada Robusta Arabica. Kalau di Bandung Selatan Robusta sedikit Pak, karena ketinggian barangkali tidak pas, walaupun juga rasa beda, meskipun tanam hidupnya nggak terlalu rumit kalau Robusta, dan rasanya beda. Berarti yang lebih digemari itu kopi jenis Arabica. Karena satu cocok dengan suhu, cocok dengan ketinggian, juga tentang aktivisnya. Selama ini Abah kira-kira bergerak atau menggeluti di bidang kopi ini, ada persoalan, kendala, atau misalkan punya harapan-harapan sendiri, bagaimana Pak kira-kira? Ya. Tetap Pak, karena memang di sini untuk bisnis yang berkapasiti besar, apalagi ekspor Pak, sistem monopoli terlalu tinggi. Sehingga wajarlah apabila kesulitannya bukan kepada maunya bertani atau tenaga bertani, tapi jelas Pak, satu keilmuannya, kedua tentang modal, ketiga market Pak. Jadi kendala itulah yang memang harus, jangan sampai petani yang berkeringat akhirnya tengkulaklah yang menikmati. Itu sudah, sehingga butuhnya adanya koperasi, adanya PT secara kekeluargaan ataupun bergeraknya itu menjadi kendala per saat ini. Tetapi itu kan sudah kita mulai untuk menggerakkan ke arah sana. Nah, sehingga wajar. Sejauh mana itu bisa per saat ini sudah berdiri koperasi-koperasi di titik-titik wilayah desa ya. Apalagi sekarang didukung ada koperasi merah. Koperasi merah putih. Merah putih. Mudah-mudahan ini bisa menunjang dengan kebutuhan dan kendala-kendala yang ada di petani Bandung Selatan. Dan ini bukan hanya ke UMKM aja fokusnya, tapi ingat Bandung Selatan ini adalah salah satu sentral penyedia kopi tingkat Jawa Barat yang
juga se-Indonesia. Ya nanti kan juga itu kelompok-kelompok tani di bidang kopi ini kan bisa juga nanti berdaya di koperasi tersebut ya Pak. Betul, koperasi itu menjadi salah satu wadah perekonomian di wilayah desa, Pak. Ya. Sehingga dengan ide gagasan koperasi merah putih ini mudah-mudahan menjangkau yang luar biasa. Karena tadi namanya juga kooperasi, Pak. Kooperasi itu bagaimana kerjasama, Betul. bagaimana market dari mulai produk tidak tersumbat oleh distributor atau calo, sehingga langsung bisa ke konsumen. Nah itu harapan, mudah-mudahan podcast ini menjadi ruang inspirasi buat siapapun, saudara-saudara kita ataupun peduli terhadap ekonomi rakyat desa. Bantulah perekonomian rakyat desa, salah satunya di Bandung Selatan di bidang kopi ini. Sekarang begini Pak, ketika ini menjadi sebuah prospek dan dapat meningkatkan perekonomian khususnya di lingkungan atau di wilayah pedesaan gitu ya, yang jauh dari perkotaan, sejauh mana ini bisa merekrut atau membuka lapangan pekerjaan sehingga nanti dari kelompok-kelompok tani ini ternyata butuh tenaga kerjanya seperti ini karena produksinya juga semakin hari semakin profesional, ditunjang dengan peralatan yang lebih bagus. Apakah memang ini prospek juga untuk membuka lapangan pekerjaan? Betul, kalau masalah lapangan pekerjaannya, marilah, kalau saya mengajaknya gini, bagaimana kita menciptakan sebuah lapangan pekerjaan kalau kita memang memikirkan peduli masyarakat ekonomi desa. Nah, jadi mari mudah-mudahan harapannya tumbuh pengusaha-pengusaha lokal yang peduli terhadap ekonomi desa. Ya, sehingga salah satu potensinya di desa Lamajang, Pangalengan ataupun Bandung Selatan adalah kopi. Sehingga wajar apabila ada investor peduli, ada juga gitu ya? Sehingga terciptalah satu lapangan pekerjaan yang bisa dibangun. Minimal bagaimana menjadi petani handal di bidang kopi, sehingga petani pun akan memiliki pekerja untuk tadi tukang-tukang tani kopi, dan itu butuh ditunjang secara ilmu maupun secara materi, sehingga ini butuh kepedulian dari siapapun yang peduli, sehingga wajar apabila perlu dibantu sekali. Dan kembali harapannya tetap koperasi bisa nggak gitu, itu Pak Iwan. Jadi kalau ditanya tentang potensi lapangan bisa dibuka Pak, terbuka lebar sehingga tidak akan lari dari desa ke kota. Nah itu maksudnya. Itu sehingga tidak lari anak muda menjadi pegawai pabrik. Betul. Ya, karena potensi kopi salah satunya di lain bidang ini menurut saya adalah potensi yang cukup menunjang harapan ekonomi kita dan keluarga untuk ke depan. Ketika satu kali ditanam tetapi dia bisa panennya terus-terusan, kan sampai kapan, sampai kita punya anak, punya cucu masih itu juga kan kopi yang kita panen. Nah itu kan butuh sebuah uluran mungkin ya, tadi Abah bilang bahwa harus ada bapak angkat, ada investor yang memang bisa mengangkat pola-pola tadi ya. Betul. Jadi dari sistem teknologinya, dari permodalannya, sehingga petani-petani lokal ini terangkat kan gitu. Dan otomatis lapangan pekerjaan pun sudah barang tentu itu terbuka lebar kan gitu. Orang pedesaan tidak perlu ke kota karena di desa sudah ada lapangan pekerjaan dan sanggup mendatangkan penghasilan yang memang memadai. Terakhir Siap. Kalau ada pesan atau memang harapan atau kiat-kiat untuk sobat sekalian, silakan Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abah Yudika mengajak kepada insan-insan peduli masyarakat ekonomi desa, mungkin motivasi diri juga motivasi buat semua. Saya pesannya kepada seluruh khusus kepada pemirsa juga yang lainnya, tempuh badai hingga mantap. Ulangnya, tempuh badai hingga reda, tempuh perang hingga menang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berani salah, dapatkan benarnya. Demikian. Mantap. Di sana keren. Jangan takut gagal, karena gagal adalah tahapan-tahapan Anda menuju berhasil. Jadi jangan jadi mental block.
menjadilah positif block. Nah, Jadi siap. kalau ada gagal wajar, karena gagal itu proses menuju berhasil. Di gagal itulah ada hikmah. Ada hikmahnya. Hikmah itulah menjadi petunjuk. Kalau di dalam bahasa Ustadz hudan, Pak. Jadi gagal itu adalah petunjuk kita, Pak. Betul, Ada betul. yang salah di dalam diri kita. Jadi tidak perlu Mari takut kita salah, Mm-mm. karena di situ kita bisa mengoreksi dan menjadi pengalaman yang berharga. Jangan dibalik juga. Jangan semangat, marilah putus asa. Jangan balikin. Harusnya tetap semangat. Jangan putus putus asa. asa. Jangan terbalik. Oke. Gitu. Sobat edisi On TV dimanapun berada, sampai berjumpa di episode podcast selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih ke Bah Yudi dan rekan kru sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.